langsung kesurupan. Kemudian langsung matanya belotot gitu. Langsung wah yang mau balik gitu. Oh ke asrama kamar. Dibawa ke kamar langsung jongkok dan gitu. Kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak penari gitu lah. Oh, kayak penari. Kalau di Sunda mungkin jaipong gitu, Pak. Dia sambil nari sambil bercakakan sambil ketawa gitu lah. Kemudian kalau kesurupan itu rasa di badan masih inget gak apa gimana sih Pak? Pengalaman kan pernah kan? Ingat. Gimana Pak? Bisa mendengar orang lain, bisa melihat teman. Si badan itu nggak bisa dikontrol gitu kan. Oh nggak bisa dikontrol ya? Iya. Gimana ya? Kayak ada yang ngendaliin aja gitu. Tapi kita bisa mendengar. Mungkin karena euforia. Ngopi, ngobrol pikasianan. Kembali lagi di konten ngopi. Di konten ngopi kali ini kita udah kedatangan narasumber ya, yang udah beberapa kali datang ke konten kita, tapi dengan konten yang berbeda ya. Iya, mudah-mudahan gak bosan ya seksi lagi. Semoga lah ya. Soalnya kan beda berceritanya nih Pak. Di sini udah ada Pak Rijal, ya. Terima kasih udah menyempatkan waktu lagi ke sini. Terima kasih juga. Jadi Pak Rijal di sini ingin sharing lah, bercerita mungkin tentang pengalaman mistisnya, bagaimana pengalaman ini bisa diambil pelajaran mungkin nanti buat kalian yang nontonnya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Bagaimana Pak? Dalam kesempatan ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri ya. Ini terjadi waktu 2012. Udah dalam 12 tahun lalu berarti ya. Itu ketika saya selesai pendidikan di keperawatan, melanjutkan lagi pendidikan di salah satu rumah sakit. Namun di sini saya tidak bisa menyebutkan rumah sakitnya di mana. Yang jelas itu rumah sakitnya ada di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Sekedar info aja. Jadi untuk pendidikan itu berlangsung selama 1 tahun di rumah sakit tersebut. Nah, karena posisi dari kampus ke rumah sakit tersebut lumayan jauh, akhirnya kita dibikin sebuah asrama. Oh, ada asramanya. Jadi asrama itu menyatu dengan rumah sakit tersebut. Ya. Sebagai gambaran, asrama tersebut terdiri dari 2 lantai. Yang di bawah itu adalah lantai untuk para calon dokter. Dan yang di atas itu ada 2 kuliahan. Satu dari kampus saya dan satu lagi ada kampus dari Sumatera, dari Lampung, dari Bidan. Nah, saya di satu ruangan itu laki-laki sebanyak 12 orang, 12 atau 15 orang lah, dan satu ruangan lagi itu untuk wanita, itu sekitar 24 orang. Ya, karena waktu itu ya biasalah kalau cowok gitu, seperti kalau kebanyakannya malam-malam sering begadang, ngerjain tugas, kemudian membuat laporan, ya kadang-kadang sering gitu mendengarkan musik malam-malam sampai jam 1 malam sampai jam 2 malam. Ada satu kejadian, nah itu kejadiannya itu ketika pas sore-sore dulu. Masih siang berarti Pak? Sore, ya masih siang, sore tiba-tiba ada yang kesurupan dan kocaknya yang kesurupan itu malah dibawa ke rumah sakit gitu. Itu terjadi waktu jam 6 sore pas mau maghrib. Tapi itu kan dari sekolah yang lain gitu lah, tapi kita tidak menggubrisnya. Nah kemudian jam 7 malam tiba-tiba pintu asrama itu digedor sebanyak 3 kali digedor. Itu. Kemudian kita dibuka, tidak ada siapa-siapa. Jadi bentar Pak, menanya dulu. Ya, bentar ya. Pintu asrama itu cuma satu Pak? Di dalam rumah tuh cuma satu ya? Lumayan kan, jadi kayak ruangan ini ya, cuman kayak rumah gitu berarti ya? Cuman ada kasur-kasurnya berjejer gitu. Nah itu kemudian pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Itu sebanyak 3 kali dibuka gak ada lagi. Mungkin cuma orang yang iseng pikirnya gitu, atau misalkan ada yang nakutin gitu. Nah itu terjadi jam 7. Jam 8 kemudian ada temanku yang masuk ke WC, katanya mencium bau darah dan mencium bau kayak bau bangkai gitu.
Tapi lagi-lagi kita menggubrisnya paling juga tuh mas gimana ya, perasaannya dia aja gitulah, halusinasi dia aja gitu. Nah ada seorang teman saya namanya Reja, dia TV di depan asrama tersebut. Kemudian kan ada televisi, dan di bawah asrama itu juga ada ibu-ibu tukang nasi goreng, tukang warung gitulah. Di atas ada televisi. Ketika asik nonton televisi begitu, kemudian terdengar suara masuk ke jendela. Benar gitu. Kemudian sompral lah si Reja tersebut, teman saya itu ya. Iya. Kalau bahasa Sunda tuh kayak gini. Kadilah wani mah gitu lo, tong agak busiak gitu aja. Malah ditantang gitu lah. Seketika si Reja itu tersebut langsung kesurupan. Kemudian langsung matanya belotot gitu. Langsung wah yang mau balik gitu. Oh asrama kamar. Dibawa ke kamar langsung jongkok dan gitu. Kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak penari gitu lah. Oh, kayak penari. Kalau di Sunda mungkin jaipong gitu, Pak. Dia sambil nari sambil bercakakan sambil ketawa gitu lah. Kemudian ya lumayan lah dia kesurupan lama sekali. Dan lucunya itu teman-teman cowok yang ada di asrama tersebut semuanya kesurupan. Jadi kesurupan massal gitu. Dari si Reja masuk ke teman saya yang lain, ke teman saya yang lain, semuanya kesurupan. Ada yang nangis, ada yang euforia gitu. Tapi anehnya itu berurutan, gak massal gitu. Oh nggak semua bareng gitu ya. Tiba-tiba pas mau masuk ke saya, saya lihat si kasur itu ada yang gerak-gerak sendiri. Kemudian saya mengalami halusinasi juga. Di pinggir telinga saya ada cewek yang lagi nangis. Gitu. Kedengar suaranya. Tapi wujudnya gak kelihatan. Cuman ada suaranya aja gitu. Suaranya. Tiba-tiba penglihatan mulai kabur. Jadi seperti kuning gitu. Dan di pundak lumayan terasa berat gitu. Nah, di sana saya langsung lah namanya kalau bahasa itu longseran tuh. Iya. Ngerangkak gitu sampai kayak ular lah gitu. Langsung saya dibawa sama teman saya ke kasur. Ada satu orang namanya Agus, teman saya itu. Dia juga pengalaman lah dalam hal spiritual kayak gitu. Saya dikelilingin, kemudian dibacain doa kayak gitu, dipegang ininya. Kemudian ketika saya mau bergerak, nampak di punggung itu terasa berat, kayak ada yang ngerudukin ini punggung saya. Ya. Itu sekitar pukul jam 10 malam ya. Itu lumayan semalaman kita diteror sama hantu tersebut ya. Hal gaib tersebut. Tapi di asrama laki-laki aja, Pak. Saya beres dikeluarin lah sama si Agus itu, dikeluarin. Asrama perempuan pun sama, diteror. Ada yang nangis, ada yang histeris, tiba-tiba nangis massal di asrama perempuan. Saya yang habis kesurupan tuh kan kepo ya, pengen lihat gitu, ada apa yang terjadi sana gitu. Itu baru saja saya kejadian kesurupan itu. Saya bergeraklah menuju ke asrama perempuan tersebut. Tiba-tiba si kaki itu seperti berat, kaki sebelah saya seperti ada yang pegang gitu ya, nggak bisa digerakin gitu. Jadi digerakin juga sedikit-sedikit. Saya menuju asrama tersebut, tiba-tiba kelihatan lah lagi chaos lah biasa tersebut, kayak nangis pasal. Tiba-tiba pas saya masuk ke asrama tersebut, mulailah ada seperti gangguan lagi gitu lah, nampak seperti pusing lagi. Saya malah ke si Agus, kayaknya saya kemasukan lagi gitu. Wah ini mah bener, langsung pulang istirahat lagi. Oh gitu ya. kayak kelabang katanya di lantai tersebut gitu ya. Tapi Pak, nanya dulu Pak, kalau kesurupan itu rasa di badan masih inget gak apa gimana sih Pak? Pengalaman kan pernah kan? Ingat. Gimana Pak? Pak? Bisa mendengar orang lain, bisa melihat teman, si badan itu gak bisa dikontrol gitu kan. Oh gak bisa dikontrol ya? Iya. Gimana ya? Kayak ada yang ngendaliin aja gitu. Tapi kita bisa mendengar. Mungkin karena euforia. Tapi sebenarnya itu bisa dijelaskan secara ilmiah juga sebenarnya. Mungkin
ya kemungkinan kan kita lagi keadaan capek karena habis dinas, banyak juga laporan, banyak lagi tugas kan, jadi ada hal seperti itu. Iya. Oh gitu ya. Jadi masih bisa saya. Iya. Lanjutan. Kemudian ya satu persatu lah kita mengalami kesulitan masal gitu pada hari itu juga, dan lumayan chaos lah itu sampai jam 1 malam kita diganggu. Kemudian si Agus tersebut tuh yang bisa berkomunikasi dan juga bisa istilahnya berpengalaman dengan hal gaib, dia melakukan ritual, katanya dia ngedatangin seorang kakek katanya. Nah itu bercerita sambil semedi sambil apa, ternyata di asrama tersebut itu kayak seperti portal atau gerbang menuju alam gaib. Katanya kita tuh kalau malam-malam sering sopral, sering ngeganggu lah. Di jam 1 malam, jam 2 malam nyetel musik kenceng-kenceng gitu. Jadi mungkin dunia sana masa terganggu mungkin ya gitu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi tolonglah gitu kalau malam-malam hargailah katanya, jangan terlalu berisik gitu. Pas ya bercerita tuh katanya seperti itu. Dan kemudian jaga sikap juga, karena wah yang namanya teman-teman itu kan lumayan agak bandel juga gitu. Pasti ya. Nah itu 1 malam lumayan kita teror. Malam berikutnya gak ada kapok-kapoknya, kita mau coba gitu aja, lampu dimatiin semuanya, main jelangkung. Jadi dipanggil, masa dipanggil. Pas ketika itu jadi si jendela semua mau dipanggil, itu dijebredin. Wah ini malah balik. Kemudian ada kasus apa lagi ya? Oh, dari adik kelas yang juga tinggal di asrama tersebut gitu ya. Kan di bawah tuh ada tukang dagang yang ada mie rebus, kemudian tukang dagang nasi goreng. Oh iya. Ya, kebetulan adik kelas saya itu katanya dia itu mau beli nasi goreng ke bawah. Kemudian, Bu, tolong nasi gorengnya bawa ke atas katanya gitu, kata si teman saya itu yang ada kelas itu tersebut. Nah si ibu nasi goreng itu dia bawa ke atas nasi gorengnya, dibawa. Nah kemudian teman saya itu tiba-tiba ngilang gitu ya. Saya cari gak ada, saya gak ada gitu, sampai 2 atau 3 hari dia gak bayar nasi gorengnya. Kemudian pas hari ketiga dia datang, namanya si H gitu ya, gak bisa disebut namanya. Kenapa sih kemarin yang gak dibayar nasi goreng aja? Kan kemarin mah saya mah itu pulang kampung. Terus siapa yang kemarin beli nasi goreng? Udah inget si ibu tuh yang beli tuh kamu aja si H. Gak tahu Bu gitu. Pas dilihat ternyata nasi goreng itu ada di gudang, itu sudah busuk. Masih ada ya? Masih ada. Jadi katanya itu mungkin jin yang pahit masih di asrama tersebut gitu. Tapi asrama tersebut emang lumayan diceritakan orang angker apa gimana Pak? Oh nama juga kan saya juga baru masuk ke sana, ya. Gak tahu situasi yang ada di sana juga gitu. Tapi itu lumayan mencekam juga. Gitu. Nah. Bapak sekitar berapa minggu di asrama Pak? Jadi kita pindah. Selama 3 bulan ada di asrama, kemudian pindah lagi ke rumah sakit lain, pindah lagi ke rumah sakit lain. Nah kemudian kita ke asrama itu lagi gitu. Oh jadi bolak-balik. Adapun misalkan ada teman saya juga kemarin sempat cerita gitu. Dia memeriksa pasien, kebetulan ruangannya itu dekat asrama tersebut. Oh iya. Periksa pasien, kemudian pas diperiksa ya biasalah dicek tensi segala rupa gitu ya. Itu si pasien tersebut lumayan dingin, kaku gitu ya. Setelah diperiksa, dilaporkanlah ke perawat senior. Kata perawat senior, kamu cenang nggak bodor di ruang itu mah gak ada pasien, cete. Ada 1, cete. Ini datanya, cete. Coba lihat lagi, pas lihat lagi gak ada. Ada juga ya kayak gitu. Ya, emang lumayan
tricky lah kalau di sana, lumayan angker juga. Jadi gitu berarti malam hari Pak itu? Iya, pas malam hari, pas jaga malam. Gitu. Ada ya? Kalau pengalaman saya gitu ya, waktu jaga malam, dinas malam di rumah sakit, lihat belakar atau misalkan kursi roda jalan sendiri itu udah kayaknya udah sering lah gitu. Iya. Oh gitu Pak. Pernah pengalaman apa aja? Lumayan penasaran, kalau di rumah sakit kan orang-orang lain biasanya suka banyak tuh lumayan mengalami kejadian horor gitu. Bapak sendiri sering nggak? Alhamdulillah selama saya kerja di rumah sakit tuh ya, atau misalkan dinas di sana, belum pernah mendapatkan hal yang mengganggu gitulah. Tapi kalau teman-teman sih katanya sok sering. Cuman itu aja, waktu di asrama aja mendapatkan teror gitu selama semalaman. Tapi cuman malam itu aja itu, nggak cuman 2 hari kan? Iya. Nggak berhari-hari terus itu. Kemudian karena cerita tersebut juga sudah terdengar ke bagian atasan gitu, atasan dari rumah sakit tersebut. Kemudian pas malam berikutnya diadakan pengajian lah di rumah sakit tersebut, kemudian dibersihkan katanya. Ya alhamdulillah sih besoknya tidak ada lagi teror yang diberikan. Dan lumayan sih di asrama tersebut kalau setiap malam sering tidak bisa tidur karena sering terdengar suara gonggong anjing gitu ya, yang menggonggong. Kemudian sering terdengar suara burung hantu, burung apa sih yang Korea gitu. Lumayan serem. Iya gitu. Nah, sampai saat ini masih lumayan Bapak membekas kah? Ya, lumayan jadi takut apa gimana Pak? Sejak kejadian kesurupan masal tersebut ya, gak berani ke WC sendiri gitu, sampai nguleng gitu. Oh gitu ya? Sampai ada trauma, tapi sekarang lah sudah bisa melupain lah. Alhamdulillah. Ya. Nah, tapi masih penasaran nih Pak, yang kerasukan tuh. Kan masih bisa mendengar, melihat masih bisa gak Pak? Kayaknya udah remang-remang soalnya pas ketika mau kesurupan itu kayak ada bayangan kuning gitu kan di penglihatan mata tuh. Udah gak bisa ngelihat, cuman bisa ngedengar aja. Gak bisa ngendaliin badan juga. Setelah udah keluar gitu Pak, masih badan rasanya gimana Pak? Masih agak berat. Oh, masih agak berat ya? Iya. Baru kalau sudah agak lama baru bisa kembali normal lagi. Iya. Katanya waktu pas pertama itu beda lagi, katanya kalau pas pertama itu kayak seperti siluman ular gitu, makanya kan di lantai itu kayak seperti rangkak gitu. Kalau yang kedua itu kayak anak kecil yang megang kaki, kalau kata si Agus itu yang. Oh gitu ya. Berarti di asrama laki-laki sama perempuan semuanya pernah kemasukan berarti Pak? Iya, semua sudah. Hampir semua, cuman mungkin saya yang paling parah, saya kan lumayan lama. Kalau yang teman-teman yang lain ketika begitu kerasukan, paling cuma nangis, cuman gak bisa ngelakuin apa-apa. Udah bentar aja keluar gitu. Oh, Bapak yang paling lama ya? Lumayan. Gitu ya? Biasanya lumayan langsung pegal-pegal katanya gitu Pak, bener ya? Enggak sih. Oh enggak ya? Lumayan serem juga sih kalau kita bisa menggambarkan di sekitar kita langsung masa gitu ya. Kemarin juga sih baru gitu. Seminggu kemarin saya juga mengalami gitu. Oh, mengalami lagi? Lagi. Waktu kemarin kan camping di Gunung Sanggar. Ya. Pas di tenda ya saya iseng gitu ya, ngobrolin tentang cerita horor gitu di gunung tersebut, ada ini. Waktu kemarin kan saya dengar di YouTube di gunung itu ada buta gitu ya, raksasa gede. Pas mau tidur si buta tersebut datang gitu, tapi gak tahu mimpi gak tahu enggak gitu ya, dia datang. Kemudian saya melihat buta tersebut. Begitu saya terbangun, udah berat, udah gak bisa gerakin, kayak erup gitu lah. Oh gitu ya. Tapi teman saya juga ngelihat gitu, wah ini masih kesurupan katanya gitu.
Tapi gak ngomong gak apa gitu, diam aja gitu. Diam aja ngomong. Ya katanya sih saya tuh sambil tertawa juga kayak bukan saya gitu, kayak apa-apa gitu. Oh, suaranya berubah ya. Terus saya gue ngelihat masuk ke tenda gitu sambil ngenindihin saya gitu si buta tersebut. Itu kemarin waktu-waktu baru gitu. Oh, kemarin ya? Iya, di Gunung Sanggar. Lumayan sering berarti ya? Kenapa? Kerasukan itu ya? 2 kali. Oh, 2 kali aja? Waktu kemarin aja sama waktu di asrama. Tapi yang paling membekas gitu, itu yang di asrama tersebut. Nah, ada ini nggak Pak? Ada klarifikasi kah atau apa yang di asrama tuh ngeganggu kerasukan masalnya tuh karena apa katanya Pak? Ada ini nggak? Ada penjelasannya nggak Pak? Kenapa harus sampai masal diganggunya gitu? Kalau kata si Agus kan yang kemarin yang waktu itu bermediasi gitu sama si kakek yang ada di sana, katanya karena sering malam-malam hari nyetelin ngedengerin musik yang keras-keras gitu, terus suka sompral dan sering kalau nantangin tuh sompral gitu lah ya. Jadi mungkin merasa terganggu lah ya, harusnya kalau pas jam 2 gak usah lah dengerin musik gitu yang kenceng-kenceng, waktunya istirahat atau tidur, karena mungkin jam mereka itu waktu tengah malam kan jam aktivitasnya gitu, mungkin terasa terganggu tuh di sana. Itu ya ada penjelasannya. Iya, soalnya takut banget gitu kalau sampai itu ya. Iya, apalagi kan waktu itu zamannya sering ngedengerin cerita-cerita horor di radio, Like Side atau jadi merasa terpanggil lah mungkin. Oh iya, langsung ya. Tapi kalau eueup ada penjelasan ilmiahnya sih. Oh, gimana Pak tuh? Kalau eueup, kalau ketindihan itu sebenarnya bukan karena hal mistis. Ada istilahnya itu sleep paralysis kalau di dunia kesehatan. Sleep paralysis. Iya, paralysis itu adalah lumpuh, sleep itu adalah tidur dalam keadaan lumpuh. Maksudnya lumpuh di sini ketika badan sudah mulai bangun tapi otak masih dalam keadaan tidur. Sedangkan kan yang menggerakkan semua anggota badan gitu ya, maksud panca indera, pendengaran, penglihatan dan semuanya itu kan dikendalikan oleh otak. Tapi otaknya masih tidur nih, tapi badan sudah bangun. Jadi nggak bisa, jadi berat gitu. Itu namanya sleep paralysis. Kalau kesurupan sendiri kalau di dunia medis terjadi karena akibat panik, kemudian stres, karena istilahnya tekanan dari kerjaan, atau misalkan karena adanya psikologi yang tidak beraturan gitu. Jadi istilahnya itu adalah emosinya tidak bisa dikendalikan, histeria istilahnya. Jadi istilahnya itu histeria. Gitu. Mungkin sampai sini lah ya Pak. Sangat seru untuk dicermati sama-sama untuk yang nonton mungkin ya. Bagaimana bisa diambil pelajarannya ya Pak ya. Kalau kalian misalnya di kosan mungkin atau di asrama gitu, jangan pernah nantang atau sompral mungkin ya. Tapi semua juga bisa ada ilmiahnya gitu. Tidak harus disangkut pautkan dengan hal mistis. Oh iya, gitu. Pasti ya. Soalnya orang kita kan rata-rata kebanyakan kan, wah ini ke horor ini langsung ke mistis kan ke orang kita gitu. Susahnya di sana sih. Ya mungkin sampai sini dulu. Pak, terima kasih banyak udah mau nyempetin waktu lagi ya. Jangan lupa nonton konten-konten lainnya. Thank you, bye.